genderang perang nih di pabrik-pabrik, di pabrik-pabrik SPSI nih, udah genderang perang udah dihidupin. Bapak lihat WA saya, tinggal nunggu perintah, bisa dikepung itu pelabuhan. Buruh marah, Rp1 pun uang nggak ada yang diambil oleh Agrinas dan lain-lain, buruh marah. Karena Anda punya ideologi Anda beda dengan ideologi kaum buruh. Ideologi kaum buruh apa? Pancasila. Saya kaget anggota saya sebanyak itu yang ngurusin pabrik-pabrik mobil ini hampir semua, 90% pabrik mobil di Indonesia itu anggota saya lah. Anggota SPSI. Persisnya Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin. Ya. Kok kita nggak diajak diskusi gitu loh. Saya dapat info barusan, mobil itu sebenarnya memang udah nggak digunakan di India. Sampah dibuang ke kita. Sudah pada saatnya aparat penegak hukum menanyai Direktur Agrinas ini. Itu harus ditelusuri. 24 triliun. Saya bantulah kalau perlu. Menteri Perdagangan kurang terlihat peduli dengan lingkup kerjanya sendiri. Nggak serius apa nggak berani? Saya nggak tahu juga. Mungkin ngerti tapi nggak berani satu hal. Apakah karena Kepala Agrinas ini disebut-sebut dekat dengan Pak Presiden? Semua menteri lah harusnya dekat sama Presiden, harusnya teorinya. Orang kebijakan besar kok. Saya nggak yakin, jujur aja. Saya nggak yakin bahwa ini adalah determinasi Presiden untuk ayo beli itu barang impor. Enggak, saya nggak yakin. Dan menurut saya itu tidak. Sedikit-sedikit menjual nama Presiden saya rasa juga nggak baik ya. Ini perlu didalami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat Madilog, tentu saja kita tersentak dan nyaris tak percaya ketika tiba-tiba media massa kita diramaikan dengan berita soal impor 105.000 pick up dari India. Belum lagi keterkejutan kita itu reda, kita lebih ternganga ketika tiba-tiba datang berita bahwa sebagian dari mobil-mobil itu sudah berada di pelabuhan kita di Tanjung Priok. Mengapa? Karena dikatakan bahwa DP 30% sudah dibayar. Nilainya puluhan triliun rupiah. DPR kemudian menyatakan meminta penundaan. Tetapi persoalannya adalah apakah setelah DP itu dibayar, memang semua ini bisa ditunda, semua ini bisa digagalkan, atau bahkan kemudian kita sebagai publik bertanya-tanya, mungkinkah pernyataan DPR itu sekadar mengulur-ulur waktu sampai kita kemudian luput tidak mempermasalahkannya. Tetapi tentang persoalan mempermasalahkan, ada seorang yang begitu gigih mempersoalkan hal ini. Dia adalah Mas Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Yang di bawahnya ada ratusan ribu buruh yang terkait dengan persoalan impor ini. Mengapa? Karena sebetulnya kita sendiri sudah bisa memproduksi di dalam negeri semua yang diimpor oleh pemerintah itu. Terima kasih sudah hadir, Mas Jumhur. Nah, siap Pak Dalman. Ada DP yang sudah dibayar 30%. Mobilnya bahkan sudah datang. Ini sebetulnya negara sedang membuat keputusan atau ini putusan yang memanfaatkan negara? Harus diverifikasi lagi ya. Tentang isu 30% udah dibayar DP atau belum. Itu kita nggak bisa menjudge pada hari ini karena kita nggak tahu persis. Kita nggak lihat dokumennya, kita nggak apa. Tapi kalau itu terjadi, buat saya itu kecerobohan. Karena satu pembelian yang nilainya puluhan triliun, 24 triliun begitu, itu tidak menjadi wacana publik, itu berbahaya saya rasa. Dan apalagi terkait dengan masalah kemampuan dalam negeri dan keterkaitan dengan pengaruh atau dampak ekonomi, itu kan harusnya menjadi pembicaraan banyak orang. Nah ini tidak, saya rasa ini perlu didalami. Sedikit-sedikit menjual nama Presiden, saya rasa juga nggak baik ya. Misalnya ini perintah Presiden atau ini misalnya harus memastikan Komersi Desa Merah Putih itu menjadi didahulukan, diutamakan karena itu boleh betul, cuman tidak untuk kemudian
ada moral hazard untuk sesuatu yang seperti ini, yang ternyata bisa. Saya nggak yakin, jujur aja. Saya nggak yakin bahwa ini adalah determinasi presiden untuk, ayo beli itu barang impor. Enggak, saya nggak yakin. Dan menurut saya itu tidak. Dan bukankah sebetulnya dari awal Presiden Prabowo itu selalu bicara soal kemampuan dalam negeri, sesuatu yang benefitnya untuk masyarakat kita. Iya. Ini kan sebetulnya kalau bawa-bawa presiden pun harus dipertanyakan. Kan? Iya, jadi menurut saya justru ada kesalahan penerjemahan terhadap, mungkin nggak ngerti juga, saya nggak tahu ya. Tapi intinya aneh bahwa presiden begitu gandrung terhadap ini. Bahkan pernah ada satu pidato ya yang buat saya itu pada periode tertentu dibenarkan. Itu yang dilakukan oleh semua negara industri itu seperti itu. Walaupun tidak terus dalam rangka membangun satu efisiensi. Oke, begini ya, kalau ada barang buatan dalam negeri lebih mahal dibandingkan barang impor, kamu pilih mana? Ya, itu membangun nasionalisme, bukan nasionalisme yang bodoh, karena ini ada learning proses. Iya, betul. Oke. Proses pembelajaran ya. Saya beli walaupun lebih mahal sedikit, tapi buatan dalam negeri, dan dampak multipliernya luar biasa. Iya, ada pekerja, ada supply, macam-macamnya. Nah, itu dipidatokan, saya beli yang ini. Tentu ada proses belajar sehingga terjadi efisiensi, dan pada tahun tertentu dia akan bisa bersaing dengan siapapun di dunia ini. Nah, itu yang saya pernah dengar pidatonya presiden dari seperti itu. Presiden langsung. Iya, ya? ada pidato di YouTube seperti itu. Saya bilang nih, ini orang gandong industri banget gitu loh. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh negara industri. Komitmennya jelas. Jelas. Ya? Di seluruh negara industri awal berkembangnya seperti itu. Aku tiba-tiba sekarang kita sudah bisa, sudah mampu. Kok malah sekarang mengimpor? Saya nggak habis pikir. Saya rasa ini perlu didalami. Didalami dalam arti dipertanyakan. Dipertanyakan. Kenapa gagasan presiden yang ke kanan tiba-tiba bukan kebijakan presiden, kebijakan anak buahnya ke kiri. Nah, ini saya pengen tahu. Dan banyak orang bilang tidak hanya itu saja, banyak yang lain juga yang seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu disinkronisasi. Kita ingatkan terus-menerus, tugas kita itu. Apalagi kalau saya berdampak langsung pada anggota saya. Urusan jadi kalau saya katakan saya kecewa, saya marah, kok bisa begini? Diajak diskusi juga enggak. Padahal ratusan ribu anggota SPSI. Itu di pabrik-pabrik mobil, motor, itu anggota saya, anggota keluarga besar SPSI. Dan sekarang, tahu nggak, zaman SBY sempat sampai 1,4 juta pembelian otomotif di Indonesia. Terus 10 tahun terakhir turun. Sampai sekarang 800-an. Jadi sebenarnya ada declining dalam sisi penjualan. Artinya apa? Daya beli kita lagi bermasalah. Rakyat kita, kelas menengah kita bermasalah dalam daya beli. Turun. Lah, sekarang negara punya uang, mau membeli mobil yang kita bisa, kenapa nggak memboosting ini justru supaya bisa naik lagi. Dan ini dampaknya bukan hanya satu perusahaan, tapi linkage-nya itu backward linkage, forward linkage-nya luar biasa. Backward linkage supply vendor-vendor. Forward linkage-nya pasca jual semua bengkel-bengkel apa gitu. Semua terkait ini gitu. Nah, ini yang buat saya. Dari sisi yang lebih manusiawi, itu kan akan membuat upah-upah juga diterima oleh para buruh gitu ya. Iya, makanya saya bilang, upah dan Mas Kang Darmawan, kita sedang menghadapi PHK. Anggota saya udah puluhan ribu di PHK gara-gara urusan ini, atau pengurangan jam kerja. Karena dari 1,4 juta, 1,3 juta unit menjadi 800, itu kan berarti ada penurunan. Kalau penurunan artinya apa? Harusnya kan naik dong. Kalau sekarang kita mampu jual 1,2, 1,3, naik, itu idealnya begitu kan. Berarti ada perkembangan. Nah, ini kan turun. Jadi kita sedang menghadapi PHK, sedang menghadapi pengurangan jam kerja. Tiba-tiba sekarang ada puluhan triliun. Padahal kalau itu dilakukan dalam negeri, saya bisa debat alasan apapun. Apa? 4x4, 4 wheels. 4-wheel drive, ya. Ini kan terlalu kacangan banget lah menurut saya. Alasannya kacangan. Mas, kan gini, kalau Anda mewajibkan ngangkat barang, kendaraan di Indonesia 4 wheel, itu artinya menghina pembangunan infrastruktur. Jalan. Boleh jadi di beberapa daerah tertentu, terpencil, pertambangan dan sebagainya. Memang perlu 4 wheels. Yang blok-blok becek-becek gitu. Tapi itu jumlahnya nggak seberapa, bahkan sekarang lagi sedang dibangun. Tapi yang namanya di tempat yang lain, itu sudah dari desa ke desa udah nggak perlu 4 wheels lagi kok. Udah biasa aja. Malah kita jadi curiga nih, kenapa sih kalau
istilahnya apa namanya itu kelebihan spek, overspec. Overspec itu bisa bagian dari korupsi loh. Iya. Overspec Karena overspec kan nambah harga kan? Iya, nambah harga. Overspec kenapa? Ini bis cukup ini kenapa? Jalan coba dari Kabupaten Brebes dengan Tegal ada desa gitu. Iya. Emang ada gitu yang perlu 4 wheels? Ya Allah, saya bilang. Nggak ada itu. Di Majalengka aja jalan sudah bagus-bagus. Iya, makanya kenapa gitu. Jadi jadi ini bahaya menurut saya. Harus dilakukan evaluasi betul-betul. Mas tadi mengindikasikan kecurigaan. Apakah Mas juga curiga ini semata proyek rente sebetulnya? Statement awal saya begitu. Kegiatan ini tidak punya legitimasi moral, tidak punya legitimasi profesional, tidak punya legitimasi kesejarahan. Saya hanya keinginan meraup rente, ya, yang bisa melegitimasi kenapa proyek seperti ini bisa berjalan. Saya keras, saya setuju. Bapak Presiden ingin membangun Koperasi Desa Merah Putih biar cepat bekerja, saya setuju. Nggak boleh diganggu, saya setuju. Ya, semua orang setuju dan kita bisa. Iya. Kita bisa melakukan itu. Iya. Kalau kita nggak bisa, ya cerita lain. Jadi alasannya mudah sekali dipatahkan. Kan ini ada frase yang kemudian berdengung nih ya, kebutuhan mendesak. Siapa yang sebetulnya yang mendesak ini? Koperasi, Agrinas, atau pemasok kendaraan sebetulnya? Ini kan pertanyaan juga. Emang semendesak itukah? Iya. Gitu kan? Dan sekarang kalau beli 10.000, 20.000, saya rasa juga udah ada gitu loh, kalau yang di pasar. Iya. Jadi artinya memang betul pertanyaan itu jadi menarik. Yang mendesak siapa? Yang mendesak agar terjadi transaksi segera, padahal kita belum butuh-butuh amat gitu. Iya, betul. Sekarang gini, ada gerai. Emang gerai udah ada, mau beli apa, kan juga itu perlu ada studi lagi. Ya mungkin Menteri Koperasi lebih tahu lah soal itu ya. Iya. Saya setuju. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu pakai mobil yang 4 wheel dan itu boleh-boleh aja. Jadi kita juga nggak bisa sama sekali nggak. 4 wheel yang ada dari sana oke, boleh. Tapi yang majority ini kan nggak perlu 4 wheels dan harga juga murah. Bohong Mas kalau kita bilang lebih mahal. Kenapa? Karena kita udah bisa ekspor. Iya, betul. Jadi industri otomotif kita tahun 87 sudah mulai ekspor. Kemudian diekspor ke lebih dari 80 negara. Bahkan ke Jepang sendiri kalau saya makanya, ada betul. Jepang semua, Afrika, 80 negara, seluruh benua lah gitu. Iya. Artinya apa sih kalau orang bisa ekspor? Saya tanya coba. Artinya barang Anda kompetitif. Iya, betul. Kalau itu masih diragukan juga ya, kita nggak pernah menghargai industri dalam negeri. Nah, jadi seperti itu. Apalagi tadi dikatakan bahwa Presiden sendiri mengatakan kalau urusannya adalah harga sedikit lebih tinggi di dalam negeri, itu pun masih legitimate. Iya, masih legitimate. Untuk dalam rangka karena gini Mas, Anda itu apa ya? Istilahnya gini, ada satu proses belajar. Kalau Anda bangun satu industri, harga lebih mahal sedikit dibanding yang sudah ada, tapi Anda berikan kesempatan dia untuk belajar untuk lebih efisien, karena kan itu ada kurva nanti kan. Iya, betul. Nah, itu baru mereka pada tahun tertentu bisa kompetitif. Nah, silahkanlah Anda buka dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari awal kita lebih nggak bakal bisa ada pembangunan industri. Kalau itu menjadi doktrinnya, cari yang lebih murah dari luar negeri sampai kuda kuda ulang tahun gitu, apa itu nggak bakal bisa. Itu karena semua pasti ada yang lebih murah karena mereka lebih dulu membangun industri. Jadi tapi kan sekarang pertanyaannya gini, ketika Anda beli lebih mahal sedikit, emang duitnya kemana? Keluar. Tidak. Oke, kalau lebih mahal, duitnya di sini. Iya. Duitnya di dalam negeri. Iya. Tapi kalau Anda sekarang, katakan ini 24, misal, ini walaupun saya nggak percaya ya, 24 triliun, ini misalnya, itu kalau beli di Indonesia, misalnya 26 triliun, misalnya. Di sini 24 triliun. 24 triliun hilang tuh ke sana. Yang 26 triliun lebih mahal memang, tapi muter di sini. Di berapa puluh ribu orang dapat gaji apa semua itu menghidupkan ekonomi lagi, linkage-nya. Betul. Jadi cara berpikir seperti itu. Dan saya rasa presiden tuh mengerti. Dihubungkan dengan katanya kan sebetulnya secara fiskal sedang ada defisit. Kita sedang kekurangan devisa lah dan sebagainya. Kenapa misalnya kebijakan seperti ini bisa mulus berjalan bahkan barangnya sudah datang? Saya nggak ngerti.
Itu memang sampai sekarang misteri juga ya. Tiba-tiba kaget gitu loh. Iya. Saya justru saya kaget saya. Saya ini anggota saya sebanyak itu yang ngurusin pabrik-pabrik mobil ini hampir semua. 90% pabrik mobil di Indonesia itu anggota saya lah. Anggota SPSI. Persisnya Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin. Ya. Kok kita nggak diajak diskusi gitu loh. Rencana-rencana besar seperti apa, anggap enteng serikat buruh. Oke, nggak apa-apa, anggap enteng deh. Silakan aja anggap enteng. Ya kita buktikan ya. Kita buktikan, enteng-entengan aja. Saya sekarang Pak, ini udah genderang perang nih di pabrik-pabrik. Di pabrik-pabrik SPSI nih, udah genderang perang, udah dihidupin. Bapak lihat WA saya. Tinggal nunggu perintah. Bisa dikepung itu pelabuhan. Pelabuhan, ya. Bisa coba kebangetan. Nggak ada hubungan Pak sama otomotif owner, nggak ada hubungan. Kenal juga saya nggak. Mas Jumhur, tadi kan Mas Jumhur bilang soal Menteri Koperasi, yang saya tahu hubungan antara Mas Jumhur dan Menteri Koperasi seorang sahabat erat. Ya. Apakah sempat ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya? Beliau tahu sebelumnya soal ini? Ya saya rasa secara teknis tidak sampai sebegitu. Kan Menteri Koperasi kan lebih pada user ya. Iya betul. Daripada user, gerai apa semua diadakan, ya udah dia user tinggal mengisi. Nanti bagaimana konten di dalam gerainya, apanya dia kepada koperasinya, administrasi koperasi dia, setahu saya sih dia nggak tahu banyak soal impor ini. Kalau misalnya tidak tahu banyak, bukankah tidak melibatkan mitra? Itu sama sekali dengan menutup mata terhadap prinsip koperasi, cooperation. Itu dia, itu juga jadi pertanyaan betul itu. Kok banyak orang nggak seperti diajak diskusi gitu loh. Itu terutama stakeholder yang berkepentingan. Saya mau nambahin lagi nih, Mas. Ini saya mungkin saya bisa pastikan karena matematik itu sederhana. Rencana import ini seandainya ini terjadi ya, boleh jadi dalam setahun 2 tahun masih jalan, mungkin setahun mungkin jalan, tahun berikutnya bisa mangkrak nggak? Nggak bisa jalan tuh barang. Karena apa? Ada namanya servis purna jual, ya kan itu nggak gampang. Sekarang gini Mas, kalau di satu spare part aman nggak? Makanya saya mau ngomong itu. Sekarang gini, seandainya di Bandung ada 20.000 mobil seperti itu, mungkin servis purna jualnya enak karena support unit untuk purna jual, Pak bengkel-bengkel atau betul. Apa banyak toko. Karena ada 20.000 mobil di situ. Tapi ini di 80.000 desa loh. Siapa yang mau bikin bengkel untuk menservis desa-desa di 80.000 seluruh Indonesia ini? Secara skala ekonomi nggak masuk akal. Jadi besok ampas remnya atau apapun lah rusak. Dan kampas rem kan paling kurang dari setahun itu. Iya, makanya kalau mobil yang sudah ada di sini, setiap kecamatan ada. Gitu. Betul. Bengkel-bengkel sudah banyak, yang ahlinya udah banyak. Ini bayangin. Jadi itu kan kayak gitu-gitu kan nggak gampang. Jadi soal masalah industri harusnya masalah hal-hal yang terkait dengan begini harusnya didiskusikan dengan teman-teman yang bergelut di bidang itu, nggak bisa ujuk-ujuk. Ngeri ya, beli mahal-mahal, mangkrak. Kalau mangkrak, siapa yang disalahin? Ngeri. Pak, kenapa nggak jalan mobilnya? Lagi nunggu spare part, Pak, dari India. Artinya, potensi persoalan ke depan besar. Besar sekali. Besar. Dan ini potensial sebetulnya menggiring orang-orang yang berada di belakangnya untuk kerana hukum ya. Kalau semuanya udah terencana dengan baik, ada mens rea yang nggak jelas, ya bisa kena lah. Karena matematik ini kan gampang, Pak. Kalau begini maka akan begini. Saya kebayang banget deh. Mungkinkah matematika yang digunakan adalah matematika jangka aing? Jangka panjang, jangka menengah, jangka imah. Jangka imah. Buat ke rumah. Itu saya ngeri itu. Itu ngeri itu. Itu harus ditelusuri. 24 triliun. Jadi saya rasa itu. Dan kebetulan juga begini ya. Kita bicara otomotif itu cuma salah satu kan. Bapak tahu kenapa kita nggak tumbuh-tumbuh serius di negara manapun Pak, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu dalam bidang industri. Sumbangan industri berapa terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, itu hukum besi sejarah ekonomi modern kita. Korea, Jepang, industrinya Vietnam. Lebih ini lagi manufaktur kan? Lebih maksudnya manufaktur. Nah, yang tadi itu semua begitu Pak. Nah sekarang manufaktur lagi asal mendapat cobaan seperti ini, kita turun. Zaman Pak Harto nih masih 30% Pak, 29%. Sekarang turun menjadi 18%, turun. Nah, sekarang pertanyaan itu wajar nggak turun? Nggak wajar. Kenapa? Negara lain nggak begitu. Iya, betul. Sekarang Malaysia 24%,
Thailand 26%. Sumbangan terhadap PDB. Kemudian Vietnam juga dahsyat. Dia bahkan tahun 2035 ini dia mau sampai ke 32%. Jadi serius banget. Singapura aja 20%. Jadi sebetulnya ya padahal kita ini termasuk yang awal loh melakukan industrialisasi dibanding Vietnam apa semua, Malaysia apa semua. Kita duluan loh. Ketika mereka belum apa-apa, Vietnam terutama. Oh, jauh Pak. Termasuk Cina. Kita ini duluan. Tapi oke lah, karena mungkin. Nah, sekarang kita punya Presiden Prabowo yang dia sebetulnya dari buku-buku yang dikarang, dari pidato-pidatonya, udah jelas kok. Terjemahin deh. Bagaimana membangun itu. Diskusi deh. Di antara pelaksana gitu. Supaya gagasan itu bisa jalan. Ngeri Pak kalau. Apakah Menteri Perindustrian tahu soal ini? Kalau saya lihat dari statementnya kayaknya nggak tahu. Kayak tiba-tiba dia juga mengomentari rencana impor ini gitu loh. Itu kan bingung juga saya. Masa Menteri Perindustrian nggak tahu, harusnya tahu. Ya mungkin karena nggak diberitahu. Jadi memang agak ada masalah nih. Ada masalah. Tapi sebetulnya gini. Kalau ada kesannya diam-diam gitu kalau gitu, Mas. Betul. Nah, kayak diam-diam. Tapi juga begini, ketika semua stakeholder yang bertanggung jawab di bidangnya itu punya determinasi kuat terhadap bidangnya. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya Kementerian Perindustrian, itu dia sebetulnya jauh sebelum ada kayak kegiatan ini, apapun kegiatannya, harusnya kritis terhadap semua barang-barang import jadi barang industri dari luar, terutama import barang jadi ya. Barang jadi itu garmen, sepatu, apa, semua deh yang jadi-jadi, termasuk mobil, termasuk apa, itu harus sangat kritis terhadap itu. Nah, kalau kritisnya tuh kelihatan, manifest di publik, kamu jangan sembarangan import loh, ya kami mantau kalian gini. Dan itu dinyatakan dengan satu determinasi ingin membangun kemandirian. Saya rasa importir Kementerian Perdagangan selalu akan berkoordinasi dengan kementerian itu sebetulnya. Mas Jumhur sebetulnya menilai bahwa Menteri Perdagangan kurang terlihat peduli dengan lingkup kerjanya sendiri. Ya, mungkin nggak serius gitu lah. Nggak serius apa nggak berani, saya nggak tahu juga. Ini kan problem harus mungkin ngerti tapi nggak berani satu hal. Bener kan? Bisa jadi ngerti tapi nggak berani. Bisa jadi, ya gimana? Mengapa nggak berani? Apakah karena kepala Agrinas ini disebut-sebut dekat dengan Pak Presiden? Ya saya nggak tahu. Ya, harusnya menteri kan semua menteri lah harusnya dekat sama Presiden harusnya teorinya. Orang kebijakan besar kok. Dia menteri dan ini kan bukan hanya lah ya dia direktur BUMN lah. BUMN. Iya betul. Harusnya tetap berkoordinasi dengan pucuk-pucuk itu, kementerian pucuk ya. Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, itu harusnya koordinasi dengan pucuk-pucuk, termasuk yang stakeholder lain kayak serikat buruh. Saya bukan mau diundang, enggak. Bukan mau diundang, diskusi Pak Jumhur, SPS, enggak, bukan kayak gitu, enggak lah. Ngapain gitu. Ya minimal wacana publiknya kedengaran, saya bisa ngasih masukan lewat koran, kayak lewat apa. Ini kan nggak ujuk-ujuk udah ngimpor gitu, kacau juga. Dan semua itu kan harusnya, maaf ya, kalau presiden seperti Pak Prabowo ini yang berkali-kali ngomong soal asing, kemudian nasionalistis gitu ya. Harusnya kan semua juga berpikir nasionalistik. Iya, itu yang saya nggak habis pikir. Maka saya rasa sih saatnya dievaluasi lah berbagai pelaksana kebijakan yang mungkin tidak mengerti atau mungkin nafsu rentenya terlalu besar gitu, sehingga guidance besar dari presiden itu dilupakan, bisa juga begitu. Terhipnotis oleh jangka imah. Terhipnotis sudah rente ya, sehingga guidance besar dari presiden pun diabaikan. Saya ngeri loh kayak begitu. Jadi menurut saya sih ya, mudah-mudahan ini masih bisa dinegosiasi ya. Apalagi sekarang saya dengar India. Ada kata mudah-mudahan, artinya Mas sendiri tidak terlalu optimistis. Kan saya dengar Anda juga bilang 30%. 30% katanya. Kan deg-degan juga saya. Jangan-jangan nggak bisa dibatalin nih gitu loh. Pemberitaan kan begitu. Makanya kan, makanya saya masih bilang mudah-mudahan. Dan saya dapat info barusan, mobil itu sebenarnya memang udah nggak digunakan di India. Jadi kita dikasih sampah sebetulnya. Ya, karena mereka udah menggunakan satu moda yang lebih namanya 6.0, ini masih 5.0 gitulah. Jadi nah itu kemudian udah nggak ini, maka dia mungkin dibuang ke kita. Ini lebih ngeri lagi, dan itu biasa. Dalam bisnis internasional hal itu seperti biasa.
bukan mereka yang salah. Apa? Ya, orang Ya sini gitu yang aja. salah. Namanya oversupply, itu Iya, kayak betul. begitu. Bahkan dijual di bawah harga standar pun bisa. Daripada nggak dibeli apa-apain, ngeri maksudnya. Dengan adanya tadi ya opsi kemungkinan tadi dijual di bawah harga standar. Sebetulnya ini kan memunculkan apa ya, smell a rat yang baru kan, Iya, makanya. kecurigaan yang baru. Betul, kayak dumping itu bisa terjadi. Dumping daripada jadi rongsokan atau misalnya nggak dipakai di kegiatan di sana, ya udah kita lepas aja dengan harga murah, bisa. Dan itu sangat biasa dalam perdagangan internasional. Dalam catatan di sini ada nggak itu? Soal apa kemungkinan harga diturunkan karena itu? Ya kalau harga mobil Bukan catatan yang di sini, catatan apa misalnya dari Agrinas disebutkan nggak? Ya enggak lah, dia bilang ya harganya bagus. Harga normal. Ya, normal ya sih, ya pasti dong. Ya intinya ya pokoknya ini mencurigakan lah ya. Udah harus. Ya nggak ada rente pun. Iya. Nggak ada rente pun, buruh marah. Ya, Rp1 pun uang nggak ada yang diambil oleh Agrinas dan lain-lain, buruh marah. Bukan soal saya nggak mau bicara soal itu, enggak ada. Rp1 pun nggak dicuri, bersih semuanya. Buruh marah. Karena Anda punya ideologi Anda beda dengan ideologi kaum buruh. Ideologi kaum buruh apa? Pancasila, kemandirian. Membangun bangsa ini dengan kemandirian, kedaulatan industri kita. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang melakukan itu tidak peduli dengan bangsanya. Persis. Padahal seingat saya ada pidato presiden yang begitu gandrung terhadap industri. Lah kok nggak diterjemahin seperti itu sih? Aneh saya. Ya, udahlah. Yang bersangkutan ini kan sebetulnya sudah mengundurkan diri. Iya. Nah, ketika sudah mengundurkan diri, apakah masih punya hak atau otoritas untuk jadi gini, pengunduran diri kalau nggak diadopsi, diterima ya dianggap tidak. Hanya kan kalau di kita kan hitam di atas putih ya. Iya. Dia mundur, dia masih bekerja, SK-nya keluar jalan terus. Bung Hatta juga dulu gitu kan. Waktu dia mundur pertama kali ditolak kan sama di DPR kan. Nah, begitu dia yang kedua kali, baru diterima. Waktu dia mundur Bung Hatta kira-kira gitulah. Jadi mundur karena nggak ada eksekusinya ya dia lanjut gitu. Jadi menurut saya, tolong sekali lagi di review, dipikirkan ulang. Ya kita juga nggak ngoyo stop sama sekali, nggak. Faktanya udah 1000-an katanya udah mau masuk. Ya katakan berapa ribu lagi masuk dengan karakteristik daerah-daerah tertentu yang perlu 4 wheels, kita masih masuk akal lah. Tapi for the rest, ayo duduk dengan vendor-vendor dalam negeri, dengan ini kita duduk gitu. Karena sekali lagi kaitannya pertumbuhan ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, ya kan, menjaga kesempatan kerja, ya itu yang paling penting dari negara kita. Mas Jumhur, sebetulnya kan ketika Mas Jumhur mengatakan itu Mas Jumhur sudah mundur dalam negosiasi lah katakan, udah mundur beberapa langkah. Ya. Haruskah itu dilakukan kepada orang yang tidak peduli dengan industri dalam negeri? Maksudnya gini, sekarang faktanya kan sudah terjadi. Udah 1000 udah masuk, katanya nggak tahu ada berapa lagi gitu. Apalagi kalau DP 30% ya. Berarti udah ada kemungkinan 20 ribuan. Kan itu kan juga saya nggak tahu. Duit udah keluar nggak bisa ditarik lagi, ya udahlah yang ada aja. Berarti 70% masih bisa selamatkan mungkin buat barangkali begitu ya, saya nggak tahu. Tapi intinya ini skandal lah. Menurut saya ini jadi skandal kalau ini tidak bisa dijelaskan secara rinci, karena lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Buang devisa, dolar kita lagi tinggi. Coba 24 triliun kan berapa? 2 miliar berapa miliar dolar lah. 24 triliun itu bisa 1,5 miliar dolar. Yang benar aja. Ketika dalam urusan fiskal kita lagi megap-megap. Fiskal megap, nilai tukar juga terus tidak stabil. TKD juga dikurangi. Jadi dalam situasi itu kok seperti itu. Jadi ya kita tidak bermaksud menjelekkan siapapun. Betul. Yang kita perdebatkan soal kebijakan. Ya, silakan jelaskan kepada publik, jadikan debat publik kalau perlu. Ini nilai uang yang besar, bukan hanya uang loh Mas. Linkage-nya. Linkage itu keterkaitan itu ya. Jadi backward forward linkage, supply chains. Udah dengar ini nggak, Mas? Ini kan sesuatu yang sebetulnya nonjok, maaf nih kasar, nonjok muka Pak Prabowo. Udah ada dengar respon dari Pak Presiden nggak soal ini? Saya belum dengar.
Tapi saya nggak tahu ya kalau Profesor Sufmi Dasko Ahmad itu kalimatnya sangat meredakan itu, sangat meredakan kemarahan teman-teman di buruh pabrik ini ya. Ketika udah kita tunda dulu sampai Bapak Presiden hadir. Saya nggak tahu apakah statement itu pernah telepon-teleponan antara Profesor Sufmi Dasko dengan Presiden Prabowo. Saya nggak tahu. Tapi faktanya itu meredakan dan akhirnya menjadi diskusi lagi untuk ya bagaimana mungkin vendor-vendor yang lain bisa dilibatkan. Kata-kata menunda itu, apakah ada misalnya ada peluang kemungkinan DPR hanya membeli waktu, membuat sampai buruh, sampai kita semua sebagai publik melupakan persoalan ini? Nggak mungkin lupa, Mas. Nggak mungkin lupa ya. Saya sekarang nahan. Posisi saya nahan. Anda ngerti nahan nggak? Orang mau keluar pabrik. Orang mau demo keluar pabrik. Puluhan ribu, ratusan ribu orang mau keluar pabrik. Karena merasa disepelekan. Karena merasa nasibnya terganggu, terancam nasibnya. Betul. Marah mereka. Saya sekarang nahan. Ini udah di pabrik-pabrik mau kasih lihat meme-memenya. Udah ngeri, Mas. Meme-memenya udah ngeri-ngeri. Apa misalnya? Ya pokoknya lawan sampai titik darah udah gitu-gitu udah kacau. Iya kan? Saya ini ketua serikat buruh. Saya berkhidmat kepada anggota. Kalau anggota saya minta saya untuk memimpin ini kan saya pusing kepala saya. Makanya saya ngomong dulu. Nah, ini terima kasih nih bisa ngomong di Madilog. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger untuk diskusi lebih lanjut. Serius, saya nggak main-main. Mereka bisa ngeblokir pelabuhan. Pelabuhan berapa sih? Ini puluhan ribu masuk ke pelabuhan Priok, stop. Bisa lah sih mereka. Ngeri. Mas, nanti kalau misalnya saya kabarin. Ada apa namanya? Ada respon yang baik lah dari pihak pemerintah. Pertemuan seperti apa yang sebetulnya ideal untuk membicarakan ini? Dan siapa saja yang berhak hadir di sana? Ya intinya, ya semua stakeholders. Sebenarnya serikat buruh ngasih gambaran besar aja. Termasuk koperasi ya? Ya pastilah. Kan yang akan jadi usernya dia. Koperasi, kemudian perindustrian. Industriawan. Syukur serikat buruh diajak diskusi. Gak juga nggak apa-apa. Silakan aja lah. Yang penting ujungnya bagus. Gitu. Kan kita juga, mereka minimal mendengar omongan saya, omongan kita nih kedengaran. Ya silakan aja diskusikan omongan kita ini gitu loh. Untuk sesuatu. Kita, inilah serikat, Mas. Saya nggak atas nama pribadi, nggak ada. Mas, kalau lihat, kalau mendengar apa yang tadi Mas katakan, kan itu bagi saya cukup mengerikan ya. Ada ledakan kemarahan di bawah yang tengah dicoba untuk diredakan. Iya. Saya sabar dulu. Apakah misalnya dengan kondisi seperti itu, sebetulnya sudah pada saatnya aparat penegak hukum menanyai Direktur Agrinas ini? Karena mensreanya kan sudah sangit banget sebetulnya. Iya, saya rasa sih mulai bertanya boleh-boleh aja. Kan gampang. Kita nggak butuh ini, kenapa beli ini? Kita punya ini, kenapa kamu beli dari sini? Oh, banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya sih, saya bantulah kalau perlu. Ya kan aparat penegak hukum, saya untuk nanya-nanya gitu. Iya benar loh, kita udah bisa ekspor. Kalau bisa ekspor, artinya kan barang kita kompetitif dong. Betul. Loh, kalau barang kita ekspor, udah jutaan loh kita ekspor. Satu merek mobil tertentu aja, saya nggak usah sebut, udah 3 juta loh ekspor. Sampai tahun 2025. Belum yang lain-lain lagi, merek yang lain. Itu semua diproduksi di Indonesia. Oh, jadi kita ini udah luar biasa sebenarnya. Tapi kok kenapa bisa ada seperti ini? Jadi menurut saya sih banyak yang bisa dipertanyakan. Dan mudah-mudahan ya saya berharap Presiden Republik Indonesia mengambil alih isu ini karena ini bukan isu kecil. Dan ini menjadi juga barometer bagi kelakuan-kelakuan yang akan seperti ini ke depan. Kelakuan tidak ada koordinasi, kelakuan tidak ada determinasi dari stakeholder kementerian dan sebagainya, sehingga orang bisa seenaknya. Semua produk bisa begini nanti, bukan hanya mobil aja. Percaya sama saya. Jadi nonsens akan bangkit industri, akan penyerapan tenaga kerja, akan tumbuh 8%, nonsens. Saya katakan. Dan kalau hal gini didiamkan. Kalau respon yang paling mungkin sebetulnya dari Pak Presiden dan paling tidak dari Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan lah ya, Pak Purbaya yang sekarang sedang gencar-gencarnya ngurus soal fiskal. Itu apa? Marah atau sesuatu yang lebih mendasar dibanding itu? Kalau Purbaya kan dia ikut
lebih suka kalau itu dalam negeri, dia bilang gitu. Iya. Karena jelas loh. Iya. Kalau dalam negeri pasti kan ada multiplier efek Iya. berganda gitu loh. Iya. Itu kan udah pasti orang yang ingin membangun bangsa pasti berpikir itu dulu. Dan saya punya keyakinan presiden pasti punya pikiran itu. Bahkan dia mau bikin Mobnas. Ya ini kan Mau bikin- betul-betul sekarang paradoks terus kemudian sekali. mobilnya sendiri dibuat di mana tuh? Pindad apa Iya, tuh iya. Maung itu Iya, iya. dengan bangganya. Ya, kenapa nggak? Oke, Pindad suruh bikin deh gitu. Iya, iya. Ya, bikin Pindad 10.000 gitu loh. Kan misalnya gitu Iya, ya, iya. kalau bikin ini perusahaan yang udah biasa gitu-gitu loh. Nah, itu yang ada saya tangkap dari apa ya, girohnya, Iya. semangatnya presiden yang saya tangkap begitu. Tapi kalau tiba-tiba di bawahnya seperti ini, saya bingung. Mas- Saya juga nggak bisa berpikir soal itu. Duitnya sekarang di mana? Apakah duitnya di Menteri Keuangan? Duitnya kan di Himbara. Ini kan duit Oh. pinjaman semua, Bos. Oke. Jadi kan tiap Bisakah misalnya si Menteri Penerangan, Menteri Keuangan dengan komitmen dia bahwa lebih baik dalam negeri juga ikut kemudian meredam ini dengan tidak menggelontorkan dana? ya itulah saya rasa nanti semua berpulang kepada presiden akhirnya. Iya. Kalau misalnya soal antar lembaga ya. Iya, iya, betul. Karena misalnya ini kan juga bilang perintah presiden, ini bilang efisiensi perintah presiden juga. Nanti bingung kan? Nah, Iya. akhirnya berpulang ke sana. Kecuali memang agak nekat-nekat. Saya nggak, duitnya saya tahan aja deh. Nggak saya gelontorin. Nah, itu juga satu hal ini. Nanti saya lapor ke presiden deh. Bisa aja begitu. Misalnya Iya. Purbaya mau nih, saya minta itu untuk tidak dikeluarkan, ya kan? Iya. Nanti saya akan lapor ke presiden. Itu bisa juga begitu. Ya, tapi kan ya nggak asik juga lah model kayak gitu ya. Kok bisa nggak ada koordinasi gitu loh. Gitu. Mas, Kasihan presidennya. betul. Semua mental ke dia tuh kasihan. Iya kan ada ini ya, ada apa namanya? Iya. Pembantu-pembantunya Iya, itu. semua mental ke dia, semua hal mental ke dia. Waduh, hancur. Saya bilang. Bisa pusing kepala itu, nggak pegang. Artinya beliau mempekerjakan orang-orang yang tidak kapabel kan? Itu kesimpulan Pak Darmawan Septiosa. ya, apa ya silogismenya kan begitu. Gitu ya, Iya. ya, saya ikut iyalah. Saya Oke. Ya kan makanya reshuffle itu berapa kali kan? Iya. Ya, berarti kan karena yang ini nggak pas ya, gitu-gitulah. Sama dinamika politik. Ya udah, sekarang politik udah selesai. Iya. Udah sekarang nggak usah lagi semuanya pertimbangan politik. Wah ya bubar lah kalau pertimbangan gitu terus. Ya udah zaken aja, cari orang yang serius gitu. Banyak yang bisa. Peluang untuk itu besar. Misalnya karena presiden merasa bahwa komitmennya di sini, kemudian realisasinya di hal yang paradok tadi, mungkinkah itu terjadi? Manakala kita benturkan dengan persoalan awal nih. Beliau membangun satu kabinet yang kebanyakan juga orang titipan Jokowi misalnya. Iya, saya rasa kalau kata Rocky Gerung kan ada radical breaks. Yeah. Harus ada radical breaks. Karena kalau tidak ada radical breaks, nanti orang tidak lagi mempermasalahkan orang per orang di kabinet, tapi mempermasalahkan kepada presidennya. Ketika ada execution gap antara apa yang digagas presiden dengan eksekusi di bawah. Nah, kalau execution gap ini nggak bisa diperkecil terus, ya orang kan nggak ngelihatnya kalau ternyata ini nggak jalan nih. Betul. Yang salah yang paling atas berarti kalau ini nggak jalan. Kalau lama waktunya, kalau waktunya masuk akal, ya itulah yang ideal. Pasti ada gap pasti antara keinginan pemimpin dengan pelaksanaan, pasti ada gap. Tapi seberapa lama gap ini? Kalau gapnya bertahun-tahun nggak saya, atau makin bleeding, makin buruk ya lebih parah lagi. Ini kan beliau sudah setahun lebih, ya, 1,5 ya, hampir 1,5 tahun lah beliau memegang amanah ini. Ya. Apakah radical break yang diimpikan itu kita masih punya toleransi waktu berapa lama lagi mengingat kondisi Indonesia saat ini? Yang mungkin tadi dikatakan bleeding. Ya, tanyakan kepada rakyat Indonesia. Karena rakyat yang lebih yang merasakan kan dia. Iya. Kita kelas menengah mungkin nggak terlalu terasa, tapi orang nggak bisa ini, di PHK, itu kan mereka yang merasakan. Tapi data menunjukkan kelas menengah drop secara konsisten, terus drop kelas menengah. Gitu. Kemudian kelas menengah rentan lebih banyak katanya. Makanya ini drop rentan, itu sampai 10 jutaan kan. Iya. Itu kan di perkotaan loh pada umumnya. Betul. Nah, hati-hati mereka udah mulai ini juga gitulah menyuarakan hal-hal yang kalau dilihat medsos sudah mengerikan lah baca. Kalau lihat medsos saya lihat medsos tuh aduh kok apa gitu ya.
Saya kadang-kadang menghindari meskipun sebetulnya harus gitu ya. Medsos yang berapa detik Iya, itu, iya. maki-maki. TikTok, maki-maki. kata-kata udah maaf kasar yang digunakan. Dan langsung ke presiden. Iya, betul. Itu yang saya, padahal bukan kesalahan presiden, tapi dinisbatkan ke presiden. Wah, itu buat saya mengerikan. Bersangkutan kan itu, kan tidak mungkin presiden buka-buka TikTok ya. Apakah ada sumbatan informasi? Kalau melihat kita tidak kita bisa memprediksi lah, apakah memang ada sumbatan informasi sehingga presiden kemudian seolah alpa melihat semua ini? Saya rasa sekarang presiden nggak alfa lagi. Nggak alfa lagi. Saya rasa ya. Saya mah di lokal ditonton, saya rasa banyak yang ditonton. Saya dengar, kan saya pernah ketemu juga ya. Jadi mendapat informasi juga presiden untuk yang kritis-kritis dia dengarkan. Dari situ melakukan perbaikan juga. Jadi sebenarnya memang demokrasi itu menarik nih, kayak begini ya. Jadi boleh jadi kita nggak ada urusan tiba-tiba ada perbaikan karena kita bicara objektif. Kita nggak ada sama sekali subjektif lah, nggak lah. Bahkan nggak ada korupsi deh dalam urusan ini gitu. Itu pun kita nggak suka dengan cara kayak gitu. Gitu loh, kayak kita bukan asal tuduh, Dan saya rasa jadi bagi Mas sebetulnya bagaimanapun ada blessing in disguise dari kasus ini. Dan kita berharap semoga tidak ada lagi orang yang melakukan hal-hal yang paradok dengan kebijakan presiden. Untuk produk-produk yang lain juga, betul. Ini bagus ini. Jadi kita lihat ada hikmah juga lah. Hikmah ini membongkar bahwa untuk produk yang lain, bukan hanya urusan mobil, tapi untuk produk yang lain apapun, ini perlu dipelototin sama-sama. Kementerian-kementerian terkait perlu melototin. Nah, kecuali terlibat, saya nggak tahu. Kalau terlibat rente itu cerita lain. Karena faktanya memang ada rente-rente juga yang paling mengerikan kan. Kalau dari import ini paling mengerikan. Betul. Dari dulu kan kita tahu mengapa misalnya ada barang dalam negeri cukup tapi impor jalan. Iya, jadi mengerikan. Yang mudah-mudahan ya sejauh itu nggak ada sih, harusnya bisa menjadi hikmah untuk perbaikan ke depan. Kalau reaksi dari Menteri Perindustrian, menurut Mas Jumhur cukup, kurang, atau sangat kurang? Kurang marah-marah lah. Kurang marah ya? Kurang, betul. Kalau nggak kedengaran kan? Iya, harusnya marah-marah. Tanda kutip marah-marah itu. Mempertanyakan lah ya. Mempertanyakan, kemudian menggalang sebuah apa gitu. Ini enggak. Ini sepertinya ya Indonesia mampu, cuma itu aja. Pernyataan-pernyataan itu. Mungkin beliau seorang yang sangat sabar, apalagi di bulan Ramadan. Santun bulan Ramadan, ya nggak apa-apa. Kita kasih energi lah buat mereka-mereka yang di kekuasaan untuk berani. Mau perindustrian, mau perdagangan, mau apa. Kita kasih, Pak Ferry semua. Kita kasih semangat supaya berani mengatakan tidak kepada rencana menghapuskan kedaulatan dalam membangun Indonesia. Perang untuk Semenria ya? Iya. Dan kan ini kan bulan perang sebetulnya. Puasa itu perang. Badar. Iya, Badar. Iya, setuju saya. Jadi udah kita kasih semangat, kita kasih energi. Buruh siap berkolaborasi. Pertanyaan kami yang terakhir nih, Mas Jumhur. Siap. Sebetulnya target yang menurut Mas Jumhur bisa tercapai, ini sama sekali dihentikan, atau yang 70% yang masih ada itu masih punya peluang untuk dihentikan, atau gimana? Ya, kalau ternyata itu baru isu 30%, ternyata bisa direnegosiasi, ya kita nggak perlu beli sebanyak itu. Misalnya Four Wheels ya. Four Wheels dari 80.000 desa, masih desa yang becek banget. Dan betul-betul di list ya? Di list dong. Desa ini masih jalannya tanah, semua di daerah mana, di pulau mana. Ya kan, ini desa pertambangan juga nggak bisa kalau nggak pakai ini. Oke lah, ketemu misalnya 10.000 desa, ya sudah, beli aja 10.000 desa yang Four Wheels. Itu masih make sense. 90, sisanya beli yang biasa, karena memang nggak memerlukan itu. Biasa dan dalam negeri? Iya, maksudnya biasa dalam negeri. Karena memang kita yang udah mampu di situ yang lebih utama. Jadi sebenarnya, dan panggil semua produsen-produsen. Lu bisa? Pasti bisa kok. Pasti bisa. Bikin kayak gitu nggak susah. Udah banyak. Anda mana kalau diesel udah tahun berapa? Gue masih kecil itu. Kalau diesel. Apa kalau diesel Mitsubishi 3 berlian. T berapa? Iya, T120. T120. Iya, zaman kita masih legend itu. Itu udah di antar kampung kan. Itu udah 50 tahun lalu kali usianya gitu loh. Masa sekarang Coal diesel unggul dalam apalah gitu. Di acara Mana suka siaran niaga. Tapi gini bos ya, ini jangan sampai kayak kejadian
zaman Jokowi dulu. Iya. Jokowi itu dulu tiba-tiba ada impor mata pacul Oh, dari Cina, mata pacul aduh. yang besi-besi Iya, cuma itu ya. mata paculnya itu. Wah, itu betul-betul kaget kita. Lu kok bisa mata pacul import? Nah, ini kira-kira mata pacul semua orang bisa bikin kan. Iya. Sebenarnya ini juga sama dengan mata pacul, cuma namanya mobil. Iya, Kenapa? iya. Karena semua orang Indonesia udah banyak yang bisa bikin. Itu Iya, aja betul. seterusnya. Jadi ini sama aja impor mata pacul zaman Jokowi sama impor mata Dengan mobil zaman sekarang. Iya. ini buat saya ngerti Jadi soal itu. patut ditertawakan. Patut ditertawakan. Jadi seperti itu dan harus dicarikan solusi. Oke. Jadi saya ingin nambahin sedikit gini bahwa momentum untuk memperdalam struktur industri kita, ya itu harus dijadikan sebagai katakanlah ideologi dari semua teman-teman yang ada di pemerintahan gitu. Yeah. Karena apa? Karena kalau enggak, ya industri kita akan melorot terus dan kita enggak akan pernah nggak mungkin kita bisa bermimpi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, apalagi 8% tanpa kita serius ini. Hilirisasi itu industrialisasi, Mas. Iya. Hilirisasi itu adalah industri pada sektor-sektor yang ekstraktif, misalnya dari tambang, dari agraria, dari sapi ke kornet ke apa itu hilirisasi itu. Dari CPO menjadi kosmetik, menjadi es krim, menjadi itu hilirisasi. Dan hilirisasi itu adalah industri. Dan itu harus dijadikan sebagai momentum yang terus-menerus dimanfaatkan terus sekarang ini, jangan disia-siakan gitu. Nah, itu baru bisa kita bicara pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir saya juga tambahin karena ini kaitan dengan tadi urusan tidak efisien. Yeah. Vietnam itu rata-rata ICOR-nya selama sekian puluh tahun itu 5%. 5%. Kita 7%. Jadi artinya kenapa 7%? Kalau Anda bangun jalan di Vietnam harganya 100 juta, 100 miliar. Di kita artinya perlu 140 miliar. Kira-kira begitu. Bedanya 40%. Nah, itu buat saya adalah inefisiensi. Ada korupsi. Ya, ada berbagai hal yang perlu didalami. Kita pernah mencapai juga 4, sekian zaman SBY. 4,8, 4,9. ICOR-nya. Tapi zaman Jokowi langsung di angka rata-rata 7%. Makanya indeks persepsi korupsi kita anjlok. Sekarang Prabowo harus menurunkan ini. Terasa langkah-langkah udah mulai kelihatan, tinggal apa langkah-langkah yang mulai kelihatan itu? Ya kan sekarang dia cerita pemerintahan bersih ya itu harus direalisasikan aja. Ya baru memang gagasan presiden, eksekusi di lapangannya anak buahnya lah yang berpikir soal itu kan. Mas ngasih waktu nggak kepada Presiden Prabowo? Deadline? Enggak, saya udah tua juga, Mas. Ngasih waktu ngapain saya kan? Saya kalau dekret kayaknya mau perang. Enggak lah, saya nggak mau perang lah. Saya maunya ini aja ngurus anak aja. Tapi ya nggak tahu juga kalau tiba-tiba ini nggak bisa ini kan kita harus diskusi. Jangan salah, Mas. Tapi saya nggak mau menjadi menjadi berada di saya salah enggak. Tapi kalau masyarakat meminta untuk ini gimana ya? Kita diskusi. Mas, tapi nggak mau ngasih waktu. Nabi itu sampai umur 63 masih tetap berperang tuh. Gitu ya. Iya. Saya udah siap. Tapi tidak mudah-mudahan jangan sampai begitu. Jangan begitu. Terima kasih Mas Imad. Luar biasa Pak Darmawan nih. Sobat Mandilog, kita sekarang tahu satu hal. Keputusan sebesar ini ternyata bisa terjadi sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada penjelasannya, jauh lebih cepat daripada pengawasannya, dan mungkin jauh lebih cepat daripada kemampuan publik untuk menghentikannya. Publik diberitahu bahwa semuanya prosedural, semuanya sah, semuanya demi rakyat, kalimat yang selalu sama, kalimat yang justru karena terlalu sering diulang, mulai kehilangan maknanya. Montesquieu pernah menulis, setiap orang yang memegang kekuasaan cenderung terdorong untuk menggunakannya sejauh mungkin. Ia juga mengatakan, kemerosotan sebuah pemerintah hampir selalu dimulai dari rusaknya prinsip-prinsipnya. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan, tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah haramkan baginya sorga. Hadis riwayat Muslim. Pada Mandilog kali ini, mungkin kita tidak sedang menyaksikan soal impor kendaraan. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih penting. Seberapa jauh kekuasaan merasa masih perlu menjelaskan dirinya kepada rakyatnya. Karena begitu kekuasaan tidak lagi merasa perlu menjelaskan, itulah saat sebenarnya rakyat tidak lagi diperintah.
mereka hanya ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Juragan. Thank you.